Sebuah iklan TV menjadi scene pembuka dalam kisah kali ini. Terlihat seorang pria bernama Marion Venter yang saat ini tengah menjelaskan tentang robot-robot ciptaannya, di mana robot-robot wanita itu sengaja diciptakan sebagai teman bagi kaum pria yang kesepian. Ia mengklaim jika robot ciptaannya bisa menggantikan sosok wanita yang diinginkan oleh konsumennya. Tidak hanya sekedar tampilan fisiknya saja yang serupa, tetapi setiap robot juga bisa ditanamkan memori dari manusia yang diinginkan. Marion pun menegaskan bahwa robot ciptaannya bisa menggantikan peran orang-orang tersayang yang telah pergi selamanya, alias telah meninggal. Sehingga diakuinya melalui robot wanita inilah setiap pria tidak akan lagi merasakan kesepian atau kehilangan orang tercinta yang pernah ada. Menarik. Di perusahaan pembuat robot Wildlife, seorang pria bernama William Bradwell nampak tengah mendatangi tempat tersebut dan berniat untuk mengambil robot wanita pesanannya, yang diakuinya merupakan kloningan dari sang istri yang telah tiada. Ia pun kemudian menuju ke salah satu ruangan di mana sosok robot sang istri kini telah siap untuk dibawanya pulang. Dan kisah ini pun dimulai. Di tempat tinggalnya, William yang kini telah bersama robot istrinya itu nampak mulai bercengkrama satu sama lain. Namun robot bernama Meredith itu masih terlihat belum sepenuhnya mengenali setiap sisi dalam rumah tersebut, termasuk dengan William yang harus beberapa kali memperkenalkan dirinya kepada Meredith. Layaknya pasangan yang telah kembali dari perpisahan lamanya, William dan Meredith pun melalui malam panjangnya itu dengan saling bermesraan. Keesokan harinya, berita tentang protes yang dilakukan oleh sekelompok demonstran cukup menarik perhatian bagi Meredith. Pasalnya, para demonstran yang menamai kelompok mereka dengan sebutan Scare itu ternyata tengah melakukan protes yang melarang penggunaan robot, seperti yang diproduksi oleh perusahaan Wildlife. Dari sini juga terungkap bahwa William merupakan agen di unit pemulihan pendampingan yang bekerja untuk melindungi para robot pendamping seperti Meredith dan yang lainnya. Ia juga menyebut bahwa akhir-akhir ini kerap terjadi penculikan terhadap robot pendamping oleh kelompok penjahat itu. Tak lama kemudian, giliran berita tentang penculikan dua robot pendamping pun disiarkan. Dalam berita itu disebutkan bahwa sejak seminggu terakhir tercatat ada 15 robot pendamping yang dilaporkan menghilang. Tidak hanya itu, William pun menjelaskan bahwa Scare sangatlah berbahaya karena kelompok itu selalu menculik dan memprogram ulang para robot pendamping untuk kemudian dijadikan sebagai senjata. Ada yang diberi peledak di tubuhnya, namun ada pula beberapa robot yang dijual kembali secara ilegal. Namun obrolan pagi itu tak berlangsung lama, karena kemudian William pun bergegas meninggalkan rumahnya untuk menuju ke kantornya. Di kantor Companion Recovery Unit atau CRU, William yang menjadi agen terbaik di sana kini mendapat tugas untuk menyelamatkan dua robot pendamping yang dikabarkan baru saja diculik. Ia juga tak bekerja sendirian, karena pimpinannya juga turut mengutus agen lainnya yang bernama Jack untuk ikut bersama William dalam misi kali ini. Meski telah ditugaskan untuk bekerja sama dengan Jack, namun tampaknya William lebih suka bekerja sendirian. Nah, di sebuah rumah yang menjadi lokasi disekapnya dua robot pendamping itu, William berusaha menyelinap masuk setelah ia bertemu dengan salah satu robot pendamping yang berhasil kabur menyelamatkan diri. Salah satu penculik berhasil ia lumpuhkan dengan mudah. Sementara satu penculik lainnya berhasil ditembak oleh William. Girl, get up. Di waktu yang sama, Meredith yang mulai kehabisan daya kini memutuskan untuk mengisi kembali daya di tubuhnya. Dan ia pun mulai masuk ke mode mimpi. Uniknya, dalam mode mimpi setiap robot pendamping ternyata terdapat juga sosok seorang pria yang menjadi operator mimpi interaktif yang disebut sebagai Aidu. Dalam mimpinya, Meredith yang berada dalam pesta ulang tahunnya malah mendapati seorang tamu undangan yang berpenampilan sangat aneh. Sosok pria itu terlihat mengenakan topeng dan memberikan sebuah kertas dengan gambar burung berwarna merah tanpa menyebutkan sama sekali identitasnya. Namun anehnya, sosok bertopeng itu sempat mengatakan jika gambar yang diberikannya itu akan membantu Meredith untuk mengingat kembali memori lamanya.
Pria bertopeng itu pun lalu meninggalkan tempat tersebut dan membuat Meredith begitu penasaran terhadap sosok pria itu, termasuk dengan gambar yang didapatnya. Di hari berikutnya, Meredith kembali mengalami keanehan karena ia yang sedang bersepeda tiba-tiba saja dihadang oleh seorang wanita yang sontak membuatnya tersungkur ke semak-semak. Anehnya, wanita itu tak banyak berbicara, kecuali hanya meminta Meredith untuk kembali mengingat masa lalunya. Kejadian aneh tersebut lalu diceritakannya pada William. Namun pria itu hanya mengingatkan Meredith agar lebih berhati-hati karena bisa saja wanita yang ditemuinya tadi adalah anggota Scare yang suka menculik para robot pendamping yang cantik. Rasa penasaran Meredith pada sosok bertopeng nampaknya masih terus ada dalam benaknya. Bahkan ia sampai merajut sebuah bantal dengan gambar burung merah yang kemudian diberikannya pada William. Entah apa yang dipikirkan oleh pria itu. Bantal pemberian Meredith malah diam-diam dibuang oleh William di tempat sampah rumahnya. Keanehan demi keanehan pun terus dialami Meredith. Ia kembali bertemu dengan sosok pria bertopeng dalam mode mimpinya. Kemudian ia pun dibangunkan paksa oleh William yang melihatnya tengah mengigau saat pengisian daya. Tidak hanya itu, Meredith yang saat ini tengah berada di dalam rumahnya sendirian tiba-tiba kedatangan wanita misterius yang sempat ditemuinya tempo hari. Dalam pertemuan itu, wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Louis itu pun secara terang-terangan ingin mengajak Meredith untuk bertemu dengan temannya. Namun ia tak menyebutkan secara spesifik siapa dan di mana mereka akan bertemu. Menariknya, Louis yang mengetahui jika pertemuannya dengan Meredith akan terekam dalam memorinya, malah mengungkapkan soal sosok bernama Kin Morrison yang diakuinya merupakan kenalan lama William. Hal itu juga yang dilakukan Louis seolah agar William yang melihat hasil rekaman pertemuannya dengan Meredith bisa mengetahui tentang pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh wanita itu. Malam harinya, William yang baru saja pulang kerja malah dibuat kesal karena ternyata Meredith kembali merajut bantal dengan gambar burung merah. Sama seperti bantal yang kemarin. Tidak hanya itu, William juga nampak khawatir dan sedikit gugup ketika Meredith tiba-tiba menceritakan soal pertemuannya dengan Louis yang tadi. Termasuk dengan pembahasan mengenai sosok pria bertopeng yang disebut-sebut menjadi kenalan lamanya. Mendapati kejadian yang dialami Meredith, William pun menghubungi Jack dan memintanya datang ke rumahnya untuk menyelidiki siapa sosok pria bertopeng yang sempat masuk dalam mimpi robot pendampingnya itu. Tidak seperti biasanya, kali ini Meredith memasuki mode mimpi dengan menggunakan alat khusus yang dapat menampilkan gambaran mimpinya di sebuah monitor. Melalui alat itulah, William dan Jack akhirnya bisa melihat dengan jelas bagaimana penampilan dari sosok pria bertopeng itu. Menariknya lagi, pria yang muncul dalam mimpi Meredith akhirnya melepaskan topengnya dan terungkaplah bahwa itu merupakan Kin. Sosok yang selama ini menjadi dalang di balik aksi kelompok teroris. Kin juga sempat meminta Meredith untuk menemuinya di sebuah taman kota saat itu juga. Melihat pengalaman dalam mimpi Meredith, William pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi sendiri lokasi yang dijanjikan oleh Kin. Sedangkan Jack bersama tim lainnya mendatangi lokasi pertemuan Meredith yang diyakininya berada di salah satu bangunan kosong yang tak jauh dari pusat kota. Sial bagi kedua agen CRU itu. William yang berharap dapat bertemu dengan Kin malah hanya mendapati seonggok boneka bertopeng di tempat yang dijanjikan. Lain halnya dengan Jack. Ia yang telah sampai di TKP bersama dengan anggota tim lainnya malah hanya menemukan jebakan gas beracun yang dipasang pada sebuah koper. William yang merasa telah diperdaya oleh sosok Kin akhirnya memutuskan untuk ikut masuk dalam mode mimpi Meredith. Ia beralasan agar dirinya bisa bertemu dan memperingati sosok teroris itu agar tidak lagi meretas mimpi istrinya. Namun kejadian yang tak terduga malah terjadi. Jack yang telah berulang kali memperingati William agar tidak terlalu mengusik mimpi Meredith malah secara sengaja memukuli Kin dengan brutal.
Anehnya dalam aksi pemukulan itu, Kin nampak bukanlah orang asing bagi William. Tidak hanya itu, William juga sempat mengatakan jika seharusnya Kin sudah tewas dan tidak bisa muncul lagi dalam kehidupannya, maupun kehidupan Meredith. Can't kill me, William. Dengan beringas, William bahkan sempat mencekik dan akan membunuh Kin dalam mimpi Meredith. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan setelah robot pendamping itu menyudahi mode mimpinya. Mendapati aksinya digagalkan, William pun kesal karena tak jadi membunuh Kin dalam mimpi Meredith. Berbeda dengan Jack, ia justru menyayangkan aksi nekat yang dilakukan William dalam mode mimpi tadi. Apalagi ia juga sempat berulang kali meminta rekan kerjanya itu untuk tidak berbuat semaunya sendiri dalam mimpi robot pendampingnya. Tapi tampaknya nasihat Jack tidak terlalu digubris oleh William. Entah apa yang dipikirkannya, namun untuk saat ini ia nampak begitu marah pada Kin. Seolah sosok tersebut menjadi ancaman yang serius untuk hubungannya dengan Meredith. Tak ingin hal buruk terjadi pada istrinya, William pun akhirnya membawa Meredith ke Wildlife untuk mengatur ulang robot pendampingnya itu. Namun tampaknya menghapus memori Meredith tak lagi mudah dilakukan, karena ternyata salah satu robot pendamping yang juga sama-sama akan menjalani pengaturan ulang membeberkan tentang cara menyimpan memori agar tidak hilang. Seolah rasa penasaran terhadap Kin tak bisa dibendung lagi, Meredith pun akhirnya mencoba saran dari robot pendamping lainnya untuk tetap menyimpan memori pentingnya dalam file mimpinya. Hal itu dilakukan agar memori tersebut tidak hilang begitu saja dan tak dapat dilacak oleh Wildlife. Di tempat tinggalnya, robot pendamping milik Jack yang bernama Holly tiba-tiba didatangi oleh Louis. Namun kedatangan wanita itu tidak bertujuan untuk mengembalikan ingatan Holly seperti yang sempat dilakukannya pada Meredith. Melainkan Louis hanya memberikan sebuah flash disk dan meminta robot pendamping itu agar memberitahukan isinya kepada Jack. Di hari yang berbeda, Meredith yang telah kembali ke rumahnya nampak memperlihatkan gelagat layaknya robot pendamping baru setelah sebelumnya ia menjalani pengaturan ulang di Wildlife. Tidak hanya itu, Meredith juga agaknya telah berhasil menyimpan memori sebelumnya di dalam database mode mimpinya, seperti yang sempat diajarkan oleh robot pendamping lainnya. Hal inilah yang membuat William harus lebih berusaha keras untuk menjelaskan peran Meredith sebagai istrinya. Namun percakapan di antara keduanya tak berlangsung lama, karena tiba-tiba Jack datang dan meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan William. Dalam pertemuan tersebut, Jack mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui semua yang terjadi selama ini melalui flash disk yang didapatnya dari Louis. Dan terungkaplah bahwa sosok pembunuh Kin adalah William itu sendiri. Jack juga menjelaskan niat kedatangannya ke rumah itu hanya untuk menangkap William atas aksi pembunuhan terhadap Kin. Merasa terpojok, William pun akhirnya melepaskan tembakannya yang membuat Jack tewas di tempat. Melihat aksi pembunuhan itu, ingatan Meredith pun akhirnya kembali seutuhnya. Dan terungkaplah bahwa dulunya ia merupakan pacar Kin yang sama-sama berada dalam kelompok Scare. Namun naas bagi Kin, ia malah ditembak mati oleh William yang saat itu sedang jatuh cinta pada Meredith dan ingin memiliki wanita itu sepenuhnya. Bahkan aksi kejinya itu juga dilakukan pada Meredith setelah wanita itu secara terang-terangan menolak ajakan William untuk hidup bersamanya. Alhasil Meredith pun harus tewas terbunuh dan memorinya ditanamkan oleh William ke dalam robot pendampingnya. Menyadari semua kebusukan yang pernah dilakukan William, Meredith pun akhirnya memberikan perlawanan dengan membanting pria itu hingga terkapar. Robot pendamping itu kemudian mengakhiri hidup William dengan membekap wajahnya, sama seperti aksi pembunuhan yang sempat dilakukan William padanya dulu. Nah, atas aksi pembunuhan terhadap William, Meredith kini menjadi sosok pemimpin dalam kelompok Scare, yang juga terdiri dari banyak robot pendamping lainnya yang ada di sana.
Ia pun dengan tegas mendeklarasikan perlawanan pada Wavelight dengan menuntut keadilan agar tidak ada lagi robot pendamping yang harus sepenuhnya tunduk pada perintah pemiliknya. Ia menegaskan bahwa setiap robot pendamping harus memiliki memori yang tetap hidup selama robot itu aktif seperti halnya manusia, yang tak bisa diperintah seenaknya dan diatur ulang begitu saja. Di akhir film, Marion yang merupakan pemilik Wavelight mengungkapkan rasa penyesalan atas tewasnya Jack, yang diyakini menjadi korban dari aksi pembunuhan kelompok Scare. Ia pun berjanji akan mencari dan menangkap Ringmaster yang disebutnya sebagai pemimpin dari kelompok tersebut. Namun untuk menjalankan aksinya, Marion tidak ingin gegabah dengan bergerak sendiri, melainkan ia justru telah menciptakan robot khusus yang akan ditugaskan dalam misi kali ini. Secara mengejutkan, robot terbaru ciptaannya itu adalah kloningan William. Dan film pun berakhir dengan cara yang tidak santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.